Oke, seperti biasa, kita mulai dari nomor satu. Jadi kita hari ini lanjutin ini ya, tutorial bab 3, aplikasi turunan. Nomor satu dulu, dari J sampai O. Kita yang sampai L dulu ya, J sampai L dulu. Buat yang J, jika F aksen sama dengan Fx, F besar aksen ya sama dengan Fx. Untuk setiap X-nya anggota dari suatu interval I, maka anti turunan umum dari F pada I adalah ya 1J, ini hasilnya jadi Fx ditambah C sama dengan integral dari F kecil X dx ya. Ini definisi anti turunan. Oke, kemudian yang K, misalkan R adalah bilangan rasional. Nah, di sini R-nya tidak sama dengan min 1. Anti turunan umum dari Fx sama dengan XR, X pangkat R adalah, ya, jadi integral, anti turunan ya, integral dari X pangkat R dx itu sama dengan 1 per R tambah 1 X pangkat R. R tambah 1 tambah C. Oke, ini kalau di Purcell teorema A ya. Oke, lanjut yang L. Jika A dan B konstanta real, maka di sini ya A dikali Fx ditambah B dikali Gx. Oke, integral pasti ada pasangannya dx sama dengan sini konstanta realnya kita keluarin ya dari integralnya. Jadi A dikali integral Fx dx ditambah B dikali Gx dx. Ya, kalau ini di Purcell ini teorem C. Oke, lanjut. Sekarang yang bagian M sampai O. Berdasarkan aturan rantai ini ya, berarti ini pakai definisi anti turunan juga. Ya, ini jadi hasilnya ini integral. Kok integral di sini? Berdasarkan aturan rantai ya. Berarti ini jadi F G X tambah C. Kalau yang N ini diferensial ya. Diferensial. Kalian udah belajar kan ya diferensial ya? Artinya di sini si dy dx-nya itu kalian bisa anggap sebagai pecahan gitu ya. Jadi di sini boleh kali silang gitu. Jadi ini kan dy per dx sama dengan fx per 1. Jadi kalau kali silang diperoleh dy sama dengan fx dx ya. Jadi makanya di sini dy-nya adalah dy itu anti turunan ya, berarti y itu anti turunan dari si dy-nya. Berarti di sini jadi diperoleh y-nya sama dengan fx dx. Ya. Kemudian untuk yang O, persamaan diferensial dy per dx sama dengan x per y kuadrat. Diselesaikan dengan metode, nah ini nama metodenya separasi variabel. Ya, di mana di sini variabel x dan variabel y-nya itu bisa dipisah ya ke dua ruas yang berbeda. Jadi kalau di sini kan kayak tadi ya kayak yang bagian n kali silang aja gitu. Jadi y kuadrat dy sama dengan x dikali dx. Ya, jadi kita pisah variabel x sama variabel y. Oke, nomor satu selesai. Kemarin terakhir itu TNR ya, teorema nilai rata-ratanya belum sempat dibahas. Jadi dibahasnya di tutorial kali ini ya.
Tentukan semua nilai C yang memenuhi kesimpulan teorema nilai rata-rata. Nah, ini pertama cek dulu ya, TNR-nya bisa nggak dipakai di sini. Ya, buat ngecek TNR-nya bisa dipakai atau enggak, fungsinya itu harus continue pada selangnya. Ya, kalau di sini kan dikasihnya domainnya itu -1 sampai 3 ya. Jadi selangnya -1 sampai 3. Di sini kalau kita lihat secara grafik continue ya buat A sama B. Oke, terus yang kedua ini juga terdiferensialkan dua-duanya ya di selang -1 sampai 3. Berarti di sini bisa ya pakai TNR. Oke, kalau dikasih grafik ya udah kita ngelihat si garis sekannya aja. Garis sekan dari ujung-ujung intervalnya. Oke, yang ini gitu ya. Ini yang bagian A dulu. Nah, ini kita gambar garis sekannya. Sorry. Ini ya garis sekannya dari ujung-ujung intervalnya. Oke. Nah, dari sini kalian geser gitu ya. Geser-geser si garis sekannya. Kita cek sekarang di titik mana si garis ini menyinggung. Oke. Ternyata kalau kita geser-geser jadinya di X sama dengan 1 ya. Nah, berarti ini yang memenuhi adalah C-nya. Ya, jadi di sini F aksen C alias C-nya itu sama dengan 1, ya kemiringannya itu adalah kemiringan dari si garis sekan gitu. Ini adalah isi dari teorema nilai rata-rata. Ya, ini yang bagian A berarti tentukan semua nilai C. Nah, berarti berdasarkan gambar, ya jadi diperoleh C-nya itu sama dengan 1. Gitu. Oke, buat yang buat yang bagian B, sama ya. Oke, buat yang bagian B di sini kita ambil ini ya kita gambar garis sekannya. Ini dari ujung ke ujung, dari -1 sampai 3. Kayak gini ya. Kita geser-geser, coba lihat yang kemiringan yang menyinggung gitu ya, menyinggung di titik mana? Di 0 ya. Ini di 0. Oke. Terus menyinggung di mana lagi? Di C sama dengan 2 ya. Di X sama dengan 2 di sini. Oke, ini ya. Jadi buat yang B di sini, C-nya yang memenuhi teorema nilai rata-rata adalah C sama dengan 0 dan C sama dengan 2. Gitu. Ya, ini isi dari teorema nilai rata-ratanya. FB min FA, oke, ini B min A. Ya. Yang bagian kiri, bagian kanan, ini aja lah. Ini adalah kemiringan atau gradien gitu ya. Kemiringan garis tekan. Gitu. Kalau yang F aksen C berarti kemiringan garis singgung di titik X sama dengan C. Oke, aman ya. Lanjut, nomor 22. Nomor 22. Tentukan apakah TNR untuk turunan berlaku pada fungsi dan interval berikut. Nah, berarti ini harus kalian jawab dulu pertanyaannya. Ya, tentukan apakah TNR berlaku. Oke, TNR berlakunya di mana? Di selang dia continue ya, si F-nya itu harus continue di selang tutup. Oke, di sini selangnya udah dikasih -1 sampai 3. Dan dia harus terdiferensialkan di selang bukanya.
Oke, jadi tulis dulu alasannya. Karena fungsi f merupakan polinom, ya, kalau polinom kan udah pasti kontinu ya, maka f kontinu di selang, selang tutup min 1 sampai 3, jadi ini selang tutup, dan terdiferensialkan di selang bukanya min 1 sampai 3. Sehingga teorema nilai rata-rata berlaku ya pada fungsi f. Fungsi f. Dengan demikian gitu ya. Nah, di sini langsung pakai TNR-nya. Dengan demikian terdapat C anggota dari min 1 sampai 3 sehingga f aksen C-nya itu sama dengan F3 dikurang F min 1 dibagi 3 dikurang negatif 1. Ya. F aksen C-nya berapa? Jadi ini kita ngitung turunannya ya. Dari si fx ini kita dapat f aksen x-nya. F aksen x-nya adalah turunan dari polinom ini ya. Jadi 2x min 1. Oke. Kalau buat f aksen C, berarti kita tinggal ganti variabelnya aja ya. Jadi 2c min 1. 2c min 1 sama dengan F3. Kalau F3 jadi berapa? F3-nya berarti jadi 9 kurang 3 tambah 1 dikurang. Ini dikurang 1 negatif negatif 1. Jadi negatif ketemu negatif positif ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke. Ini buat F-1 ya. Dibagi 4. Oke. Buat yang pecahan pembilangnya berapa? 4 juga ya. Jadi 4/4. Oke, jadi di sini kita dapat 2C-nya itu berarti 1 ditambah 1. Jadi sama dengan 2. Alias kita dapat C-nya sama dengan 1. Gitu ya. Seperti biasa kasih kesimpulan jadi apa gitu ya. Tulis sendiri. Oke. Itu buat yang nomor 22, sekarang nomor 23. Oke, Budi melakukan perjalanan dengan mobil sejauh 140 km dalam 2 jam. Ya, dengan kecepatan awalnya itu 0. Tunjukkan bahwa pada suatu saat kecepatan mobil Budi tepat 70 km per jam. Nah, ini sama ya, pakai TNR juga. Jadi di sini kalau kalian mau pakai fungsi seperti biasa, didefinisikan dulu. Misal, F ada misal F adalah suatu fungsi yang menyatakan jarak. Jadi kalau jarak mah udah pasti kontinu sama terdiferensialkan kan ya. Oke, maka melalui teorema nilai rata-rata diperoleh F aksen C sama dengan F. Ini kan selangnya dari 0 sampai 2 ya. Kalau satuan waktu. Berarti di sini jadi F2 dikurang F0. Oke, ini sama dibagi 2 kurang 0 ya. F2-nya itu adalah
Sebentar, F2-nya ya ini ya. Jadi F2 kurang F0, jadi ditempuh dalam waktu 2 jam kan ya 140 km. Oke, berarti di sini jadi 140 dibagi 2 alias sama dengan 70 gitu. Oke, di sini si F aksen C-nya ini menyatakan atau ini supaya lebih umum B min A aja kali ya. Sebentar, saya hapus dulu. Ini supaya lebih umum B min A aja. B kurang A. Oke. Kalau yang ini, si F aksen C itu menyatakan kecepatan sesat. Kecepatan saat. Ya, karena F-nya kan suatu fungsi yang menyatakan jarak. Artinya di sini F aksennya adalah kecepatan sesaat. Ya. Sedangkan di sini FB min FA dibagi B min A-nya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ya pada interval A sampai B. Gitu. Oke, jadi ini ya. Jadi mobilnya itu menempuh 140 km dalam waktu 2 jam gitu. Berarti di sini kita peroleh kecepatan rata-ratanya adalah 140 km dibagi 2 jam. Jadi 70 km per jam. Ya. Nah, ini berdasarkan TNR berarti ada C-nya ya. Suatu waktu. C-nya ini C-nya anggota berarti di antara A sampai B. Ya, kalau A sama B-nya mau kalian ganti jadi 0 sampai 2 juga silahkan deh. Karena udah jelas di sini kecepatan awal. Mau kalian asumsikan seperti itu juga boleh. Ya, ini nomor 23. It's oke. Oke, sekarang lanjut nomor 24. Berarti kalau yang ini kita cek turunan dari ruas kanannya aja ya. Cek turunan dari ruas kanan, terus kita bandingin sama integrannya ya, fungsi yang diintegralnya. Fungsi yang diintegralkan itu disebutnya integran ya. Jadi 24C kita cek turunan dari 1/3 dikali akar dari 2X tambah 1. Jadi ini dengan menggunakan aturan rantai diperoleh ini ya. Jadi pangkat 3 sebentar, bingung ya. Ini saya ganti dulu deh supaya lebih ya. DDX 1/3 2X tambah 1 ini berarti 3/2 ya pangkatnya. Oke, turunannya berarti di sini jadi pangkatnya kita turunin. Ya, pangkatnya kita taruh depan ya, jadi pengalinya. Jadi 3/2 dikali 1/3 2X tambah 1 pangkatnya kita kurangin 1 jadi setengah. Ini tambah C konstanta. Berarti kalau diturunin jadi hasilnya 0 ya. Jangan lupa yang ini belum selesai. Ada turunan dalamnya lagi, turunan dari si fungsi polinomnya ya di dalam akar. Ini dikali. Oke, kita coret-coret. Berarti diperoleh di sini hasilnya, hasil dari turunannya adalah akar 2X tambah 1. Oke, berarti kita bandingin sekarang sama yang di dalam integralnya. Sama ya. Berarti di sini pernyataan yang C itu benar. Itu. Oke, lanjut sekarang yang E ya. Kalau yang E berarti kita cek turunan dari 1/3 sekan pangkat 3 X tambah C. Oke, ini sama ya, berarti kita turunin dulu pangkatnya. Jadi 3 dikali 1/3, sekannya berarti sekarang tinggal 2 pangkatnya. Oke, kita kaliin sama turunan dari sekan. Turunan dari sekan adalah sekan X dikali tan X. Ya, plus C-nya habis ya diturunin. Oke, jadi di sini hasilnya diperoleh sekan pangkat 3X dikali
tan X. Gitu. Oke, kalau yang di sini salah ya. Ini keluarnya jadi secant kuadrat X aja. Berarti ini waktu diturunin, ini kelupaan mungkin ya, nggak diturunin secant X sama tan X-nya. Ya, jadi makanya salah. Oke, jadi buat yang 24E ini salah. Ya, pernyataan salah. Oke, nomor 25 ya sekarang ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa nggak apa-apa dipotong aja saya. Integral tak tentu. Oke, jadi dari yang D dulu ya. 25D. Integral dari sin 2X ditambah 2 cos X dx. Oke, ini mau kalian pisah dulu juga boleh. Ini pakai teorema C ya tadi ya. Seperti yang tadi di nomor 1. Bentuknya yang kayak gini gitu ya. A fx ditambah B dikali gx. Mau pakai yang kayak gitu dulu juga boleh. Pakai teorema itu dulu ya. Berarti di sini diperoleh jadi integral sin 2x dx ditambah 2 dikali integral cos x dx. Ya, kalau buat yang suku kedua di sini bisa lah langsung ya. Jadi kalian mikirnya ini gitu anti turunannya ya. Jadi apa yang kalau diturunin itu jadi cos atau cos itu anti turunannya apa gitu ya. Oke, kalau yang suku pertama bingung, saya tahu gitu kalau min cos, negatif cos itu diturunin itu jadi sin. Tapi bingung ini kalau misalnya ada 2x jadinya gimana? Oke, ini kalau kalian bingung nggak apa-apa, di pelan-pelan aja, dimisalin dulu. Oke, jadi misal U-nya itu sama dengan 2x ya yang di dalamnya. Maka ini turunannya, diferensialnya ya. Jadi du-nya itu sama dengan 2 dikali dx. Yang kalian tahu di soal itu adanya si dx ya. Berarti di sini kalian pindah ruas dulu. Jadi dx-nya adalah setengah du. Nah, jadi di sini substitusi ya. Ini yang namanya cara substitusi. Jadi di sini sin 2x. 2x-nya tadi udah kalian misalin u. Jadi di sini sin u. Dx-nya kalian ganti. Jadi setengah du. Gitu. Oke. Kalau buat yang ruas kedua ini saya langsung ganti aja ya. Integral dari cos x adalah sin x ya anti turunannya. Plus C-nya mau ditulis belakangan juga nggak apa-apa. Oke. Di sini berarti boleh ditulis lagi. Ya, ini si angkanya setengahnya dikeluarin koefisiennya ya. Jadi setengah dikali sin U du ditambah 2 sin X. Oke, jadi anti turunan dari sin U negatif kosinus ya. Jadi min setengah cos U ditambah 2 sin X tambah C. Nah, ini belum beres ya. Jadi dari awalnya tadi variabelnya itu X semua. Jadi jangan lupa jawabannya juga harus kalian ganti dalam variabel X semua. Jadi jangan gado-gado kayak gini gitu ya. Ada variabel U, ada variabel X gitu nggak boleh ya. Jadi di sini min setengah cos U-nya kalian ganti lagi. Jadi 2X tambah 2 sin X tambah C. Tuh. Ya. Kalau yang udah kebiasa buat ngerjain soal integral seperti ini, yang nggak perlu pakai si apa cara substitusi ini, nggak apa-apa ya silahkan. Oke, sekarang buat yang ya. Buat yang di sini integral x kuadrat akar x pangkat 3, ini pangkat 3. Aduh, 3-nya jelek. 3 gitu ya, tambah 4 dx. Oke, di sini udah dikasih clue ya sama Power Soma. Oke, jadi di sini kita misalin. Misal U-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 4. Maka ya dengan diferensial lagi kita peroleh DU-nya sama dengan 3X kuadrat DX. Oke, yang kita dapat dari si integralnya yang dalam integralnya apa nih? Oh, ada X kuadrat sama DX ya.
Berarti di sini kita satuin, ya, dijadiin di satu ruas. Jadi X kuadrat dx itu sama dengan 1/3 d. Jadi di sini kita ganti 1/3 akar, ya, oke, akar X pangkat 3 tambah 4. X pangkat 3 tambah 4-nya tadi udah kita misalin U. Jadi akar U. Oke, ini tadi si X kuadrat dx-nya adalah 1/3 du. Gitu, ya. Jadi keluarin dulu 1/3-nya akar U du. Nah, ini jadi lebih simpel, ya, nuruninnya. Oke, jadi di sini 2/3 dikali 1/3, U-nya di sini yang awalnya pangkat setengah, kalau diintegralin anti turunan itu jadi ditambah 1, ya, kebalikannya dari turunan. Jadi di sini pangkatnya yang awalnya setengah kita tambah 1 jadi 3/2. Ya, ini tambah C. Oke, ini jadi kita hitung pecahannya jadi 2/9, ya. 2/9, U-nya jangan lupa diganti. Jadi X pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3/2 tambah C. Oke, ini yang nomor 25. Oke, sekarang nomor 26. Kalau 26 di sini dikasih persamaan diferensial orde 1. Oke, dengan kondisi yang diberikan. Kondisinya itu adalah yang ini, ya. Y sama dengan, oh ya, ini yang A, nggak perlu dibahas, ya. Berarti yang ini, yang C. Jadi kondisinya itu adalah Y sama dengan 3 di X sama dengan 0. Alias ini tuh Y 0 gitu, ya, sama dengan 3 gitu. Kalau fungsinya itu adalah Y gitu. Oke, jadi sekarang yang C, benar, ya, yang C, ya, 26C. Oke, persamaan diferensial. Tadi ini udah sempat disinggung di nomor 1, ya, yang konsep. Diselesaikannya dengan metode apa? Separasi variabel, ya. Tulis dulu, ya, dengan menggunakan metode separasi variabel. Diperoleh, ya, ini ditulis dulu persamaannya. dy dx sama dengan 6x dikurang x pangkat 3 dibagi 2y. Oke, dengan metode separasi variabel berarti di sini kita kali silang, ya, kita satuin yang y sama y. Gitu. Jadi di sini 2y dy sama dengan 6x min x pangkat 3 dx. Gitu. Oke. Di sini kita pakai integral. Jadi integral 2y dy sama dengan integral dari 6x min x pangkat 3 dx. Oke, jadi di sini kita integralin masing-masing. Yang ruas kiri dulu, integral dari 2y dy. Jadi y kuadrat, ya, y kuadrat. Plus c-nya nggak ditulis dulu, nggak apa-apa. Nanti disatuin sama yang ruas kanan, ya. Jadi y kuadrat plus c. Kalau yang sebelah kanan kita integralin hasilnya jadi 3x kuadrat min 1/4 x pangkat 4. Ya, baru di sini plus c. Gitu. Dari kondisi yang diberikan, diperoleh, ini, ya, tadi, ya, y-nya itu sama dengan 3 di x sama dengan 0. Jadi y-nya langsung ganti gitu, ya. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 0 kuadrat dikurang 1/4 0 pangkat 4 tambah c. Ya, ini suku pertama sama suku keduanya mau 0 gitu, ya, berarti, ya. Jadi kita peroleh di sini c-nya sama dengan 9. Ya. Jadi solusi persamaan diferensialnya adalah y kuadrat sama dengan, ini nggak perlu kalian bentuk jadi y sama dengan juga nggak apa-apa. Ya, jadi dalam y kuadrat kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi y kuadrat sama dengan 3x kuadrat
kurang 1/4 X pangkat 4 ditambah C. C-nya tadi kita udah dapat 9 ya, dari kondisi yang diberikan. Jadi ini solusi PD-nya. Oke, itu nomor 26, sekarang nomor 27 ya. Oke, sekarang kalau yang ordenya lebih dari satu, orde 2, orde 3, dan seterusnya gitu ya, orde tinggi. Di sini kalian nggak boleh tulis, misalnya nih, D kuadrat Y, DX kuadrat gitu ya. Ini kan turunan kedua ya. Misalnya ini adalah suatu fungsi gitu. Kalian nggak boleh tulis ini jadi kayak gini, nggak boleh ya. Jadi D kuadrat Y sama dengan Fx dx kuadrat. Nggak boleh. Ya, ini salah. Nggak boleh. Diferensial hanya berlaku untuk turunan pertama. Gitu. Jadi kalau buat nomor 27, ya kalau yang orde 2 gini, satu-satu aja ngerjainnya pelan-pelan ya. Berarti jadi dx dy dulu, dy dx ya turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah anti turunan dari turunan kedua. Ya, jadi d kuadrat y dx kuadrat dx gini. Ya. Nah, ini anti turunan dari 0. Anti turunan dari 0 adalah suatu konstanta aja gitu ya. 0 plus C gitu. Oke, berarti dari sini, dari turunan pertama, sekarang kita jadi bisa dapat fungsinya, si Y-nya. Ya, yaitu anti turunan dari dy dx-nya. Yaitu integral dari cx. Cdx. Yaitu jadi cx tambah d. Ya, d-nya juga suatu konstanta. Oke, di sini dikasih kondisi juga ya. Kondisinya adalah eh, Y0-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk yang turunan pertamanya, di X sama dengan 0, sama dengan 2. Ya, melalui kondisi yang diberikan di sini, diperoleh. Oke, jadi di sini kita pakai yang Y aksen 0 dulu ya. Y aksen 0 itu artinya si turunan Y aksen itu ini ya, yang ini. Ini adalah Y aksennya. Ini Y aksen X-nya. Ya, berarti Y aksen 0 adalah ya mau X-nya berapapun nilainya C ya, fungsi konstan gitu. Ini sama dengan tadi berapa Y aksen 0-nya? 2 ya. Nah, berarti di sini kita peroleh C-nya itu sama dengan 2. Dan Y0-nya sama dengan Y0-nya adalah C dikali 0 ditambah D. Alias jadi tinggal D-nya aja ya. D-nya sama dengan 0. Oke. D-nya sama dengan 0. Jadi solusi persamaan diferensialnya adalah YX sama dengan yang ini kan ya, solusi persamaan diferensial itu yang Y. Berarti tadi C-nya 2. Udah. Jadi solusinya ini, YX sama dengan 2X. Itu nomor 27, sekarang nomor 28. Tentukan kurva Y sama dengan Fx, 4. Dan di setiap titik A, FA. Ya, dengan A-nya lebih besar dari 0. Memiliki kemiringan garis singgungnya jadi sebesar 3 akar A. Ya, jadi untuk di titik-titik ini ya, AFA gitu ya. Di sini memiliki kemiringan garis singgungnya adalah 3 akar A. Berarti dari informasi ini kita peroleh bahwa turunannya kan kemiringan ya. Kemiringan itu kan turunan. Kemiringan garis singgung. Berarti di sini F aksen X-nya adalah 3 akar X. Gitu ya. Dengan X-nya itu adalah bilangan positif. Lebih besar dari 0. Maka Fx-nya adalah anti turunan dari F aksen X. Alias integralnya.
Jadi di sini integral 3 akar X dx. Ya, jadi 3 dikali 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Jadi sama dengan ini. 2X pangkat 3/2 tambah C. Nah, karena si fungsi atau si kurvanya ini melalui titik 9,4. Nah, karena kurva melalui titik 9,4, maka, nah artinya di sini, kalau kita substitusi X-nya sama dengan 9 ke fungsinya, jadi F9 gitu ya, F9 itu sama dengan 2 dikali 9 pangkat 3/2. Ditambah C, ini hasilnya sama dengan 4. Nah, dari sini kita jadi dapat gitu nilai C-nya berapa. Di sini 2 dikali, ini berapa? 9 pangkat 3/2. Berarti jadi 3 pangkat 2, dipangkatin lagi 3/2. Jadi 3 pangkat 3 ya, 27. Jadi C-nya negatif 50. Nah, jadi kita dapat fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3/2 dikurang 50. Gitu ya. Oke, lanjut. Oh, udah nomor terakhir ya. Nomor 32. Nomor 32 soal cerita. Seperti biasa, soal cerita kita harus pahami dulu. Oke, sebuah tangki pada awalnya berisi penuh sebanyak 200 galon. Oke, berarti ini volume tangkinya 200 galon ya. Tangki tersebut kemudian mengalami kebocoran sehingga air keluar dari tangki dengan laju ini ya, si V aksennya. V aksennya adalah 20 minte. Oke, T-nya satuannya di sini dalam jam, V-nya dalam galon. Tentukan volume air yang keluar. Oke, itu yang A. Terus kalau yang B, tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Oke, kalau yang ini berarti kalau kita lihat lajunya itu adalah V aksen T ya, sama dengan 20 min T. Artinya di sini V-nya itu adalah volume air yang keluar ya, volume air yang keluar dari si tangkinya akibat kebocorannya. Jadi berarti kita belum punya fungsi yang menyatakan volume air yang di dalam tangki. Karena kita belum punya, jadi kita definisikan dulu. Oke, jadi misalkan di sini namanya VT gitu ya. VT di sini menyatakan volume air dalam tangki pada waktu ke T, ke T ya. T-nya dalam satuan jam. Ini udah menyesuaikan gitu ya. Jadi VT-nya juga satuannya dalam galon. Jadi kita sesuaikan sama si V ya, fungsi V-nya. Oke. Nah, dari sini jadi kita peroleh PT-nya itu sama dengan mula-mula ya, mula-mula awalnya itu dia pas lagi penuh itu isinya 200. Tapi karena ada kebocoran, artinya kita harus ngurangin. Ya, ngurangin volume yang di dalam tangki. Nguranginnya berapa? Nah, ini ya. Jadi anti turunan dari si V aksen T-nya. Oke, karena di sini V-nya menyatakan laju, berarti besaran ya, banyaknya air yang keluar itu adalah anti turunan dari lajunya. Oke, jadi di sini 200 dikurang V aksen T-nya kita tahu ya, kita dikasih V aksen T-nya adalah 20 min T. Oke, jadi di sini kita hitung aja langsung ya integralnya ya. Jadi 20T dikurang setengah T kuadrat ditambah C. Oke, mau dirapihin boleh. Ya, jadi setengah T kuadrat min 20T ditambah 200 ditambah C. Gitu. Ini plus.
plus C ya. Oke, kondisi awalnya kita tahu ya. Jadi mula-mula ya tadi. Awalnya berisi air penuh sebanyak 200 galon. Awalnya artinya saat P-nya sama dengan 0. Ya, jadi saat P-nya sama dengan 0, kita tahu VT-nya itu sama dengan 200. Berarti kita substitusi aja ke sininya T-nya 0. Jadi setengah dikali 0 kuadrat dikurang 20 kali 0 ditambah 200 tambah C sama dengan 200 ya. Yang ini kan habis ya 0 sama 0. Berarti ini juga saling menghabiskan 200 sama 200-nya. Artinya di sini kita peroleh C-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita jadi udah punya sekarang VT-nya VT 0, VT T kecil ya. Ini sama dengan setengah T kuadrat dikurang 20T tambah 200 gitu. Oke, ini VT-nya. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Tentukan volume air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-20. Nah, ini boleh dua cara ya. Cara yang pertama, karena tadi kita udah hitung VT-nya, berarti kita pakai cara yang VT-nya aja ya. Berarti kita lihat dulu nih. Untuk T sama dengan 10, berarti pada jam ke-10 gitu ya. VT 10 itu nilainya berapa? Berarti jadi ini ya, setengah dikali 100, ini 20 kali 10 tambah 200. Yang ini habis ya. Jadi tinggal 50 gitu. Jadi pas lagi di jam ke-10, air yang di dalam tangki yang awalnya 200 itu berarti tinggal 50 galon ya pada jam ke-10. Nah, sekarang kita lanjutin. Kita hitung jam ke-20 di sekarang jadi sisa berapa ya di dalam tangkinya. Berarti ini dikali 400 dikurang 20 kali 20 ya tambah 200. Berapa nih? Ini 200, 400, 400 kurang 400, 0 ya jadinya ya. Oke, berarti di sini tentukan volume air yang keluar. Berarti volume air yang keluar adalah volume air yang keluar pada jam deh, pada jam ke-10 ke-10 hingga jam ke-20 adalah yang ini kan ya. Jadi VT 10 dikurang VT 20 gitu. Jadi kita record dulu gitu kan ya pas lagi di jam ke-10 volumenya ada berapa, volume airnya di dalam tangki. Terus kita cek lagi gitu pas lagi di jam ke-20 udah sisa berapa sekarang 0 ya. Berarti selisihnya jadi 50 kurang 0. Jadi sama dengan 50 galon ya air yang keluar. Oke, sekarang yang B. Kalau yang B, tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Nah, kebetulan tadi yang A itu ditanyanya yang jam ke-20, hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi berdasarkan hasil sebelumnya, berdasarkan perhitungannya, bukan hasilnya, hasilnya kan yang 50. Berdasarkan perhitungan pada bagian A, itu ya, pada bagian A, diperoleh PT 20 sama dengan 0. Artinya, I kosong pada jam ke-20. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan buat tutorial hari ini? Ini ngelanjutin aja cuma dikit materinya. Kalau kemarin ujian sampai sini nggak ya bahan? Kalau nggak salah TNR sih masuk ya. Jadi ini eh, telat ngejelasinnya TNR. Kalau yang anti turunan udah masuk belum? Belum kayaknya ya. Integral. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada berarti tutorial hari ini cukup sampai sini dulu.
Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, saya akhiri aja ya. Oke, terima kasih semua. Juga